Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Inspiratif, jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Inspiratif, jumpa lagi dengan saya Salahuddin selaku pendiri Lembaga Rumah Baca Salahuddin Al-Ayyubi Kabupaten Bima. Sahabat channel Inspiratif, kali ini kita akan mengupas beberapa sosok inspiratif daerah Kabupaten Bima. Karena seperti biasanya kita melaksanakan kegiatan literasi baca tulis, literasi budaya dan kewarganegaraan, dan literasi sains. Kali ini lagi kita akan mengupas kembali tentang literasi sains, yaitu adalah mengulik kisah-kisah inspiratif yang ada di daerah Kabupaten Bima. Semoga video yang saya tayangkan ini memberikan inspiratif bagi kita semua. Oke sahabat channel Inspiratif, jangan lupa like, subscribe, comment, and share agar channel Inspiratif ini terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah inspiratif pendidikan lainnya yang berada di daerah pedalaman dan pesisir Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Selamat menonton. Inspiratif, kembali lagi jumpa dengan saya Salahuddin selaku pendiri Lembaga Rumah Baca Salahuddin Al-Ayyubi. Sahabat channel Inspiratif, hari ini kita akan coba mengupas salah satu sosok inspiratif. Sosok inspiratif ini tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau ini cukup aktif di berbagai organisasi. Sahabat channel Inspiratif, karena kebetulan kita sudah langsung terhubung dengan narasumbernya, kita akan langsung berdialog dengan beliau. Ini beliau sudah ada di hadapan saya ya. Beliau namanya Eka Ilham Sang Pencarang ya. Itu nama penanya ya. Jadi kalau nama aslinya Pak Eka Ilham gitu ya. Sarjana Pendidikan Magister Sains, sahabat channel Inspiratif. Beliau ini tidak hanya sekedar seorang PNS, ternyata beliau ini dulunya memiliki perjalanan yang luar biasa sebelum menempuh beliau sebagai seorang aparatur sipil negara ya. Di satu sisi beliau adalah seorang penulis. Akan lebih serunya sahabat channel Inspiratif, mari kita langsung ngobrol dengan beliau. Oke Bang Eka, bisa langsung diceritakan seperti apa sih kisah perjalanan kehidupan Bang Eka hingga sampai pada puncak seperti ini ya? Oke. Ya, terima kasih Dinda Salahuddin Al-Ayyubi. Berbicara tentang perjalanan saya dalam dunia tulis menulis, mungkin saya lebih tepatnya mengatakan saya ini adalah readers, pembaca pada awalnya. Jadi pembaca yang menurut saya mungkin maniak terhadap buku. Kebetulan waktu kecil, seusia SD, kelas 3, kelas 4, SD terutama, saya adalah pembaca cerita, pembaca novel, juga pembaca yang berhubungan dengan sastra. Jika waktu SD, kebetulan di samping rumah saya ini ada seorang kepala sekolah namanya Haji Idris. Tapi beliau ini tidak menyimpan bukunya itu di sekolah, di SD Impres ini. Tapi dia menumpuk bukunya itu dalam satu ruangan yang ukuran 3x4 pada waktu itu. Dan saya adalah salah satu anak yang sangat menggilai dunia baca ini. Jadi saya bisa menghabiskan buku itu 5-4 buku, baik itu cerita, legenda, novel, ya, apapun saya baca waktu itu. Dan perjalanan ini juga mempengaruhi saya dalam dunia tulis menulis. Jadi pada prinsipnya saya bukan penulis, saya adalah pembaca pada prinsipnya. Nah, proses berkarya ini saya munculnya itu memang tidak instan. Jadi pembaca ya, readers yang setia, yang gila terhadap buku-buku. Dari sinilah muncul daya ingatan saya. Bagaimana kalau bacaan inspirasi dari buku-buku bacaan ini saya tuangkan dalam dunia menulis.
Oke. Nah, Jogja, kebetulan saya kuliah di Jogja dengan lingkungan yang begitu menguntungkan bagi para pendatang, ya, dunia pelajar, dunia akademisi, dunia diskusi pada sekitar tahun 99 di Jogja itu sangat mendukung sekali dalam proses berkarya saya. Dalam perjalanan saya di masa kuliah, saya menjadikan Jogja itu adalah sebagai, ya, tolak ukur saya dalam suatu bentuk karya-karya. Saya dibilang mungkin penulis kotak, penulis ruangan. Ya. Jadi hanya menulis, ya, antara kamar, kos, ya, 3 kali ukuran 3 kali 4 di kos, ya, bersebaran puisi-puisi, ya, karya-karya saya di penulis kotak. Oke, Bang Eka. Ya. Tadi sebelum menjadi sosok yang sekarang yang baik, memang Bang Eka ini adalah sangat pecinta terhadap buku, ya, sangat mencintai buku, ya, hingga di waktu masih sekolah dasar pun membaca buku dalam waktu jam tertentu mampu menghabiskan 4 buku, ya. Dan ini tidak semua orang mampu melakukan mungkin. Apakah ini mungkin ada faktor pengaruh dari lingkungan pergaulan atau mungkin keluarga dan sebagainya ikut mendorong hingga Bang Eka ini minat bacanya begitu tinggi? Iya, lingkungan. Saya tidak banyak berada di rumah saya sendiri. Saya lebih banyak di rumah paman saya. Ini ada 5 bersaudara, 6 bersaudara mereka. Ada bibi-bibi saya, kakak-kakak saya. Yang keenamnya itu adalah orang maniak baca. Jadi kerjanya kami berenam bertujuh waktu SD saya masih itu. Kami hanya diam membaca berenam ini, ya, saudara saya sebelah, tetangga saya. Itulah yang mempengaruhi saya untuk terus membaca. Dan yang kedua, orang tua sangat mendukung aktivitas saya, terutama pada khususnya puisi. Puisi ini saya sering ikut lomba baca puisi, baik tingkat SD sampai provinsi saya dapat. Oke Bang Eka. Nah, tadi ini sudah terjawab, sudah ini dasar daripada begitu mencintainya literasi baca. Itu adalah pertama dorongan lingkungannya. Yang kedua itu adalah dukungan support memang keluarga. Jadi memang ini pengaruh besarnya ada pada keluarga yang luar biasa, yang memang layaknya pendidikan harus memang mulai dari keluarga, seperti itu, ya Bang Eka, ya. Gitu. Jadi ini Bang Eka, tentu setiap orang yang membaca buku ini akan sangat mempengaruhi kualitas seorang manusia. Lalu dibanding Bang Eka ini dengan minat baca yang begitu tinggi sejak dulu, apa yang Bang Eka rasakan ketika setelah membaca buku itu? Memang apa ya, semacam ada sebuah panggilan jiwa, ada sebuah kepuasan yang mungkin bagi orang tidak menyadari bahwasanya ketika saya membaca, saya menemukan ruang-ruang yang di luar ekspektasi saya. Misalnya tentang novel, puisi, saya menemukan sepertinya saya berada di dalam kisah-kisah yang ada di dalam buku itu. Ini yang membuat saya terinspirasi betul terhadap buku-buku yang saya baca ini, sehingga dalam prosesnya memang pada saat itu belum saya dalam proses menulis, lebih banyak membaca. Proses berkarya itu dalam hal menulis bagi saya inspirasi yang paling begitu terkesima bagi saya itu adalah proses membaca. Bagi saya membaca adalah proses awal. Oke lah, kita bisa mengatakan mungkin kita bisa terinspirasi dari lingkungan, dari pengalaman seseorang maupun bibliografi orang. Tapi bagi saya proses menulis ini harus lahir dari proses membaca. Dan ini saya lakukan bukan pada saat saya lingkungan di Jogja maupun yang lain. Memang lingkungan di keluarga, ya, sejak SD saya memang termasuk orang yang mengoleksi banyak buku, ya, dan saya menyenangi proses ini. Nah, pada saat zaman mahasiswa, proses-proses membaca itu saya bisa dibilang
proses membaca itu sangat intens, Oke. intens sekali, terutama dalam dunia sastra. Akhirnya sampai pada titik saya menyelesaikan perkuliahan, saya mengambil skripsi S1 saya itu adalah novel. Novel. Saya tidak mengambil yang halayak umum, ya penelitian-penelitian ya, seperti karena background saya bahasa Inggris, banyak teman-teman itu terinspirasi di pendidikan, tapi saya lebih cenderung mana yang saya senang itu yang saya. Oke, Bang Eka. Jadi memang membaca ini adalah memang sudah menjadi kebiasaan hobi Bang Eka ya. Jadi ini Bang Eka, setiap orang yang membaca buku itu tentu sangat mempengaruhi pada proses pertumbuhan kehidupan. Salah satunya adalah meningkatkan wawasan ilmu pengetahuannya, kemudian dia akan lebih berpikir kritis, dia akan lebih kooperatif dan sebagainya. Karena itulah jiwa seorang literat, gitu ya Bang Eka ya. Iya. Nah, oke Bang Eka, ini membaca yang luar biasa, ini Bang Eka. Ini ada yang menarik di perjalanan hidup Bang Eka dari kebiasaan yang membaca ya gitu. Beberapa tahun terakhir ini saya mengikuti beberapa karya Bang Eka. Ini sudah menuliskan buku ya Bang Eka ya? Oh, Masya Allah, ini sudah ada beberapa koleksi yang saya tulis ini bukunya gitu Bang Eka. Sebelum saya kupas yang lain, ini dulu Bang Eka. Ada yang menariknya lagi ini, Bang Eka bukan hanya sibuk menjadi seorang penulis hari ini, tetapi yang lebih saat ini adalah Bang Eka ternyata sudah menjadi seorang ASN, itu aparatur sipil negara ya. Oke Bang Eka, gimana? Ini saya yakin adalah seorang ASN itu adalah waktunya begitu banyak terhabis kurang. Lalu bagaimana proses dengan menyeimbangkan dengan dunia tulis menulis seperti ini? Iya, baik. Ya, sebelum saya menjadi seorang ASN, dunia menulis dan dunia membaca ini saya sudah geluti. Bagi saya, menulis itu adalah panggilan jiwa. Terus yang kedua, menulis itu bagi saya adalah mengobati hati kita ini. Ketika kita menulis dan menjadi inspirasi bagi orang lain, itu menjadi inspirasi bagi saya. Mungkin ada yang mengatakan ya, dengan kondisi tugas sebagai seorang ASN guru, itu kapan ada waktu untuk menulis? Bagi saya, menulis tidak mengenal waktu. Jadi dengan media sosial yang begitu hari ini, bagaimana caranya kita ini agar memanfaatkan media sosial ini sebagai tempat kita untuk menulis? Saya kadang-kadang membuat sebuah page halaman, ya. Page halaman itu saya posting, ya, dan saya khususkan untuk menulis. Ketika saya berada di sini, saya tulis. Ketika saya berada di sini, saya tulis, langsung saya posting di page halaman. Oke, artinya iya, kapanpun dan dimanapun. Oke. Dan bagi saya, kalaupun menulis direncanakan itu malah tidak ada ide yang masuk. Ada ide ya. Ketika saya harus menulis hari ini, ini laptop, saya harus menulis. Sulit saya menulis. Alhamdulillah media sosial ini sangat begitu. Artinya ini ya Bang Eka ya, menjadi aparatur sipil negara bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak menjadi untuk tidak mengeluarkan karya dan sebagainya. Kira-kira Bang Eka boleh dibagikan teknik Bang Eka dengan, saya yakin saya sendiri aja dulu pernah menjadi tugas di beberapa lembaga swadaya untuk memfokuskan literasi, begitu sangat sulit saya untuk membagi waktu. Nah, ini Bang Eka tentu di satu sisi sudah berkeluarga, di satu sisi juga ASN dan sebagainya, membagi waktu ruang seperti ini. Seperti apa cara Bang Eka menulis? Memang banyak orang punya cara dalam menulis. Misalnya buku pertama saya ini buku yang menurut saya tahun 2016. Pada saat itu saya memimpin sebuah organisasi, yaitu Serikat Guru Indonesia Kabupaten Lima. Jadi kadang-kadang sebuah ujian hidup ataupun tekanan-tekanan, baik itu dari diri kita sendiri maupun ya yang tidak kita sangka dari apapun bentuk dalam persoalan hidup, saya begitu mengalir tulisan itu begitu cepat. Saya bisa menghasilkan dalam
dalam satu hari itu 1 sampai 10 puisi. Artinya Ya. ini ini produktifnya dalam menulis ada berarti pengaruh dari saat banyaknya membaca buku itu ya Bang? Ya, ya, dan kondisi hari ini. Jadi teknik-teknik dalam menulis mungkin pengalaman adalah guru yang terbaik Guru ya. bagi saya menurut saya. Saya tidak pernah melewati yang namanya saya kursus menulis ataupun proses yang namanya yang sifatnya lesson. Tapi paling tidak menulis itu adalah suara hati. Bagaimana suara hati kita ini kita tulis, kita suarakan dalam bentuk tulisan. Persoalan tulisan kita itu jelek, bagus dan yang kita tidak perlu memikirkan itu. Nanti ada yang namanya proses editorial, proses menyelami dari tulisan-tulisan. Jadi pada prinsipnya saya menulis itu mengalir. Artinya saya melihat kondisi hari ini saya tulis. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Di samping jangan lupa proses membaca. Proses membaca itu adalah bagi saya merupakan hal yang utama. Oke Bang Eka. Bagi saya. Oke. Ini saat sekarang sudah berapa buku yang hasil karyanya Bang? Kalau solo itu sudah 4. Sudah 4 solo. Kalaupun antologi sekitar 3-4, ya, artinya dengan penulis-penulisan ini. Nah terakhir ini dengan beberapa penulis, 25 orang penulis, saya mencoba keluar dari stigma saya bahwa saya adalah seorang penulis puisi. Saya coba ke ranah cerpen. Walaupun pada prinsipnya saya ini sebenarnya mengenal itu lebih ke novel. Dan artinya sekarang ini Bang Eka bukunya berarti baru berada di seputaran dunia sastra gitu. Iya, dunia sastra. Kalaupun tulisan-tulisan esai, opini dan yang lain itu belum saya bukukan, tapi lebih banyak ke media-media. Oke, Ya. sudah berapa buku sekarang? Jumlahnya 5 hari ini yang saya pegang. Oke sahabat channel inspiratif, kita sudah hampir masuk 20 menit. Kita dialog bersama Bang Eka selaku sosok inspiratif dari awal bagaimana beliau menjadi dari menulis, apa penyebab motivasi beliau hingga bisa menjadi seorang penulis. Ternyata rupanya beliau adalah orang sangat pencinta buku. Bahkan beliau ini tidak tumbuh begitu dengan sendirinya minat baca itu. Ternyata ada dukungan support, yaitu siapa adalah keluarganya. Memang tanpa dukungan dari keluarga maka insya Allah seperti apapun cita-cita kita juga tidak ikut didampingi itu akan mustahil gitu ya. Oke sahabat ini inspiratif, kita akan sampai jumpa di tayangan selanjutnya ya. Oke sahabat channel inspiratif, karena perbincangan kita hari ini sudah selesai. Seperti biasa sahabat channel inspiratif, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Agar apa sahabat channel inspiratif? Agar channel ini terus berkembang dan menyajikan kisah-kisah inspiratif pendidikan lainnya yang berada di daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Oke, sampai jumpa. Thank you.